Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Oke, pada video kali ini kita akan membahas aturan pencacahan untuk pelajaran matematika wajib kelas 12, teman-teman. Nah, aturan pencacahan itu sangat erat kaitannya ya dengan masalah seperti ini. Di sini saya sediakan contoh ilustrasi plat nomor kendaraan ya, teman-teman, di mana huruf di depan ini menunjukkan kode daerah, kemudian diikuti oleh angka yang tersusun dari 4 digit ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman berpikiran atau memikirkan berapa sebenarnya banyak plat nomor yang bisa dibuat atau berapa banyak susunan angka yang bisa dibuat ya, atau banyaknya kendaraan yang ada dalam suatu daerah, maka solusinya adalah aturan pencacahan. Oke, maka saksikan video ini sampai selesai. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini ya, meskipun aturan pencacahan itu mencakup aturan penjumlahan, kemudian aturan perkalian, ada juga permutasi dan kombinasi, teman-teman. Tapi di video kali ini kita akan fokus ke aturan penjumlahan dan perkalian. Untuk permutasi dan kombinasinya, nanti silahkan simak di video selanjutnya. Oke. Untuk aturan perkalian dan aturan penjumlahan ya, kita bisa lihat ilustrasinya. Apabila ada ya dari kota A atau dari tempat A atau titik A ini, kemudian kita ingin ke C, tetapi harus melewati B terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi ini ibaratkan suatu jalur ya, atau jalan dari A ke B. Ada 4 jalan di sini, teman-teman. Kemudian dari B ke C ada 3 jalan. Nah, kalau kita mau mencari berapa banyak jalan yang bisa dilewati ya, misalkan untuk A ke B ya, ini jalannya bisa A1, A2, A3 dan A4. Misalkan banyak jalannya disimbolkan dengan seperti ini, dari A ke B. Kemudian dari B ke C, misalkan jalannya adalah B1, B2, B3 karena ada 3 jalur. Maka banyaknya jalur yang bisa dilewati kalau kita mau pergi dari A ke C ya, berarti bisa A1, B1 ya, teman-teman. Kemudian A1, B2, bisa juga A1, B3. Selain itu bisa juga kalau kita mau lewatnya A2, teman-teman. A2, B1 ya, A2, B2 juga bisa, A2, B3. Nah, bisa juga A3, B1, A3, B2, A3, B3 ya, seperti ini. Atau kita mau lewat A4, teman-teman. Ini juga bisa A4, B1. Kemudian A4, B2, A4, B3. Oke, semua jalurnya sudah kita tuliskan ya. Dan di sini ada berapa banyak? Ternyata ada 12, teman-teman. 12 itu dari mana? 4 kali 3 atau 3 kali 4 ya. Nah, di sini 4 kali 3 ketemunya adalah 12. Maka ya, teman-teman, banyaknya cara apabila kita mau dari A ke C, pergi dari A ke C, ternyata banyak jalurnya, ada 4 kali 3. Ini sama dengan 12 cara atau 12 jalur. Nah, inilah yang dinamakan aturan daripada perkalian. Seperti ini ya, teman-teman, tinggal kita kalikan saja. Kemudian kalau aturan penjumlahan bagaimana? Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi kalau aturan penjumlahan, A itu ke C tanpa melewati B, teman-teman. Dan B itu juga ke C ya, tanpa melewati A juga. Dimana untuk A sampai ke C itu ada 4 jalur juga ya, berarti A1, A2, A3, A4. Kemudian dari B ke C ada 3 jalur, berarti B1, B2, B3. Nah, untuk kita dari A ya ke C atau dari B ke C, teman-teman. Nah, di sini ya, banyak cara dari A atau B. Nah, biasanya aturan penjumlahan itu menggunakan kata hubung atau, teman-teman. Kalau aturan perkalian nanti biasanya menggunakan kata hubung dan ya. Nah, ini A atau B ke C, berarti kan bisa lewat A1 ya, bisa lewat A2, A3, A4 atau B1, B2, B3. Nah, di sini berarti banyaknya ada 4 ditambah 3. Tinggal kita jumlahkan saja, maka ini ada 7 cara. Nah, sudah mulai terlihat ya bedanya aturan perkalian dengan aturan penjumlahan. Kalau aturan penjumlahan di sini dia saling
lepas ya teman-teman. Jadi A dan B itu nggak ada kaitannya atau saling lepas sendiri-sendiri. Bisa dari A atau dari B, boleh salah satunya. Tapi kalau aturan perkalian, ya mereka terkait ya, dari A harus ke B dulu, baru B ke C. Nah, itulah bedanya. Agar kita lebih paham apa perbedaan yang cukup jelas ya, kita masuk ke dalam definisi atau pengertiannya dulu teman-teman. Nah, sekarang definisi dari aturan perkalian. Jika peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R cara. Ya, seperti tadi ya, dari A ke B itu ada 4 cara. Ya, di sini misalkan R cara yang berbeda tentunya, dan setiap cara ini dilanjutkan. Nah, seperti tadi ya, dari B dilanjutkan ke C. Nah, dengan peristiwa kedua yang dilakukan dengan S cara. Nah, kalau contoh yang tadi berarti dari B ke C itu ada 3 cara yang berbeda tentunya. Maka kedua peristiwa tersebut itu dapat dilakukan secara bersama-sama dengan R kali S cara ya yang berbeda. Nah, ini aturan perkalian, tandanya adalah kali. Ini dinamakan aturan perkalian, teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan definisi atau pengertian dari aturan penjumlahan ya? Definisi atau pengertiannya seperti ini. Apabila suatu peristiwa itu terdiri dari N tahap yang saling lepas, teman-teman. Nah, seperti tadi ya, kita A atau B, berarti mereka A dan B-nya saling lepas. Di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1 cara, atau tadi berarti dapat dilakukan dengan 4 cara kan, dari A ke C ya, yang berbeda tentunya. Peristiwa kedua dapat dilakukan dengan Rn cara. Nah, kalau contohnya tadi kan dari B ke C ada 3 cara gitu ya teman-teman, yang berbeda tentunya. Maka total peristiwa adalah R1 tambah R2, ini kalau R-nya banyak gitu ya, sampai dengan Rn. Ininya ditambah-tambah saja ya. Maka hal ini dinamakan aturan penjumlahan. Oke, ini untuk definisi atau pengertiannya. Kemudian biar kita lebih paham, masuk ke contoh soal dulu ya, teman-teman. Oke, di sini contoh soal yang pertama ya. Untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi itu terpilih 3 laki-laki dan 2 perempuan, tentukan banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika. Oke ya, karena di sini mau diambil 1 orang sebagai wakil, sementara ada 3 laki-laki dan 2 perempuan ya. Berarti yang bisa diambil itu ya, misalkan laki-lakinya ada 3, kita beri nama L1, L2, L3. Kemudian perempuannya ada 2, kita namai P1, P2. Nah, mereka ini berpotensi untuk diambil sebagai perwakilan ya. Cuma yang diambil itu 1 ya. Berarti kalau enggak L1, ya L2, ya L3. Kalau enggak ya P1 atau P2. Atau ini ada 5. Atau caranya yang paling mudah adalah banyaknya laki-laki itu 3 ditambah dengan banyaknya perempuan. Itu 2. Maka kalau ditambah ada 5 cara. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi soal nomor 1 masuk aturan penjumlahan dengan jawabannya adalah 5 cara. Karena pertanyaannya banyaknya cara, berarti kan merujuk pada angka ya, total atau 5 cara. Kemudian soal yang kedua, terdapat 4 jalan yang berbeda dari kota A ke kota P dan 2 jalan yang berbeda dari kota P ke kota B. Tentukan banyak cara seorang dapat menggunakan jalan itu untuk berangkat dari A ke B melalui P. Nah, ini kan contoh soal yang mirip seperti yang tadi kita bahas ya. Kalau tadi kan ada 4 jalur dari A ke B, kemudian dari B ke C ada 3 jalur. Nah, kalau kita mau ke A, kalau kita dari A ke C, kemudian melewati B, tadi kan 4 kali 3 ya teman-teman. Nah, di soal nomor 2 ini juga mirip. Cuma yang dari A ke P itu ada 4, kemudian dari P ke B itu ada 2. Nah, berarti kalau kita mau A ke B melalui P, berarti kan kita pakai aturan perkalian teman-teman ya. Seperti tadi, contoh yang di sebelumnya tadi adalah 4 kali 2. Sekarang ya, jawabannya 4 kali 2 ada 8 jalur atau 8 cara. Oke, teman-teman semoga bisa memahaminya. Kemudian soal yang nomor 3. Pengurus kelas itu terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan. Akan dipilih dari 8 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Tentukan banyaknya cara atau kemungkinan untuk membentuk pengurus kelas tersebut. Nah, ini teman-teman
hati-hati ya, soal nomor 3 ini bukan sama dengan soal nomor 1. Kalau soal nomor 1 itu diambil satu orang ya perwakilan. Kalau sekarang kan 2 orang teman-teman. Nah, misalkan ini kita oratornya di atas gini ya. Untuk soal nomor 3. Banyaknya laki-laki ya, itu ada 8. Misalkan saya tuliskan ini L1 ya, L2, L3 dan seterusnya sampai dengan L8. Kemudian perempuannya ada 10, P1, P2 dan seterusnya sampai P10. Nah, mereka akan diambil satu laki-laki dan satu perempuan ya teman-teman. Harus 2 orang, laki-laki dan perempuan. Maka kita bisa membuat daftar ya, L1 P1 ya. Bisa L1 P2, bisa L1 P3 dan seterusnya L1 ini baru L1. Bisa juga L2, L2 P1, L2 P2, L2 P3 dan seterusnya sampai dengan L20 teman-teman. Nah ini kan sangat banyak sekali dan nggak mungkin kita tulis semuanya, tempatnya nggak muat dan waktunya juga nggak cukup teman-teman. Oke, jadi terakhir adalah L8, mulai dari L8P1, L8P2 dan seterusnya sampai terakhir adalah LP10 teman-teman. Nah ini banyaknya ya, berarti tinggal kita kalikan saja 8 kali 10. Berarti soal nomor 3 itu menggunakan aturan perkalian teman-teman ya. Jadi banyaknya cara atau kemungkinan membentuk pengurus kelas ada banyaknya laki-laki yaitu 8 dikali dengan banyaknya perempuan yaitu 10. Maka hasilnya adalah 80. Sama dengan kalau kita manual seperti ini ya. Kita menghitung ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai terakhir di sini nanti ada 80. Ya, tapi kita nggak usah manual, tapi langsung saja ya, 8 kali 10 sama dengan 80. Seperti itu. Soal nomor 4 teman-teman. Ya, pada saat diadakan pemilihan ketua dan sekretaris, nah ini ada ketua dan sekretaris, ada 3 calon untuk ketua kelas dan 5 calon untuk sekretaris kelas. Berapa banyak pasang calon ketua dan sekretaris yang mungkin terpilih? Nah, ini kan kita jadi lebih mudah ya setelah memahami aturan perkalian dan penjumlahan itu bedanya apa. Nah, soal nomor 4 kira-kira menggunakan apa teman-teman? Apakah aturan perkalian atau penjumlahan? Betul ya, jawabannya adalah menggunakan aturan perkalian. Kenapa? Karena ini harus dibuat pasangan ya, pasangan ketua dan sekretaris. Nah, maka banyaknya calon untuk menjadi ketua itu ada 3 dikali dengan banyaknya calon sekretaris itu ada 5. Maka hasilnya 3 kali 5 adalah 15 cara. Oke, ini adalah 4 contoh soal yang pertama ya. Sekarang kurang 1 yaitu soal kelima. Seorang mempunyai 4 kaos dan 3 celana. Berapa banyak cara ia memakai kaos dan celana? Ya, di sini dan berarti dia merujuk pada aturan perkalian ya teman-teman. Karena nggak mungkin kita pakai celana saja tanpa memakai kaos ya, atau sebaliknya. Maka kaos dan celana harus dipakai bersama-sama. Cuma pilihannya kaosnya ada 4, celananya ada 3. Berarti banyaknya cara untuk memakai celana dan kaos ada 4 dikali 3. Ini sama dengan 12 cara. Oke, 5 soal pertama sudah berhasil kita bahas. Nah, sekarang ya kita ke 2 contoh soal yang berikutnya. Nah, oke, kita kerjakan dulu atau kita jawab soal yang pertama dulu ya, teman-teman. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tanpa pengulangan? Oke ya teman-teman, kita jawab. Untuk mengerjakan soal ini kita gunakan aturan perkalian. Caranya adalah kita buat kotak teman-teman. Kita buat kotak seperti ini untuk memudahkan saja ya sebenarnya. Nah oke, kita buat berapa kotak tergantung permintaan. Karena kita diminta membuat angka yang terdiri dari 4 gitu ya, 4 angka, berarti ada 4 kotak yang perlu kita sediakan seperti ini. Kotak pertama atau sel pertama nanti diisi oleh angka ribuan. Kotak kedua akan diisi oleh angka ratusan, kotak ketiga adalah puluhan, dan terakhir adalah angka satuan. Nah, sementara angka yang disediakan itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa pengulangan. Nah, tanpa pengulangan di sini artinya tidak boleh ada 2 angka atau lebih yang berulang. Contohnya 1, 2, 5, 5. Ini tidak boleh teman-teman karena ada 2 angka yang berulang. 1, 3,
6, 3. Ini juga nggak boleh karena ada dua angka yang berulang. Nah, berarti bagaimana? Langsung saja ya. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu angka yang disediakan. Nah, ya. Kemudian karena terdiri dari 4 angka, maka kotak ribuannya itu bisa diisi oleh angka apa saja, teman-teman? Apakah 0 bisa? Ternyata 0 tidak bisa ya, atau tidak boleh. Kenapa? Kalau 0 dimasukkan ke kotak pertama, nanti jadinya bukan ribuan, tapi malah ratusan. Ya. Tidak jadi 4 angka, malah 3 angka. Jadi 0 nggak boleh. Maka yang boleh itu adalah angka 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Ya. Berarti ada 6 angka yang boleh masuk di kotak pertama. Nah, kita tulis saja 6 begitu ya. Kemudian ya, sekarang angkanya ya dari 7 angka yang disediakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk mengisi kotak ratusan, ini ya teman-teman diperhatikan. Jadi ada 7 angka. Kalau 0 di tengah kan boleh ya, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau 0-nya di depan. Berarti sekarang 0 ini masuk hitungan ya. Jadi ada 7 angka yang disediakan. Kemudian tadi kan sudah kepakai 1 di kotak pertama ya teman-teman. Sudah kepakai 1. Berarti sekarang berkurang 1. Jadi dari 7 angka ini sudah dikurangi 1. 7 dikurangi 1 adalah berapa teman-teman? 6 ya. Jadi 6 di sini karena 7 dikurangi 1 seperti ini. Hasilnya 6. Kemudian kotak puluhan ya, ini juga sama. Dari 6 angka dikurangi 1 karena sudah kepakai di bagian ratusan, berarti untuk puluhan sisanya adalah 5 ya. Kemudian yang bagian satuan juga sama. Dari 5 dikurangi 1 berarti sisanya adalah 4. Nah, ini tinggal kita kalikan teman-teman ya. 6 kali 6 kali 5 kali 4. Oke. 6 kali 6 36, 36 kali 20 adalah 720. Nah, ada 720 cara atau bilangan ya yang bisa dibuat ya dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dia harus 4 angka. Kemudian tidak boleh berulang ya. Oke, kalau tidak boleh berulang tadi ya, maksudnya adalah kita mengurangi dengan 1. Ini artinya dia tidak berulang. Oke ya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau mendaftar ya, jadi mendaftar itu maksudnya dari 4 angka. Dari soalnya kan 4 angka disediakan ada 7 angka. Cuma 0 kan nggak bisa jadi angka pertama. Berarti angka pertamanya kalau nggak 1 ya 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini kemungkinannya. Kemudian misalkan angka 1 teman-teman, angka 1. Nah, berikutnya ini punya cabang-cabang ya. Cabangnya sebanyak berapa? Kalau di kotak ini sebanyak 6, berarti nanti ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang pertama bisa diisi angka 0 ya. Kan kalau 0 di tengah boleh. 0 kalau 1 sudah berarti nggak boleh. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan ada 6. Betul berarti. Karena ini ada 6, kotak kedua diisi 6. Nah, ini sebenarnya mereka punya cabang semua. Yang 2 juga punya cabang, 3 punya cabang, 6 pun juga cabangnya 6 seperti ini teman-teman ya. Cuma kita kan nggak mungkin membuat cabang-cabang begini karena nggak efisien ya, sehingga kita akan lebih mudah pakai kotak-kotak begini. Ya pada akhirnya nanti juga sama, ini ada 6 ya, ada 6 nanti dikalikan dengan yang cabang kedua itu ada 6 lagi ya. Kemudian setiap cabang yang kedua ini misalkan 3 misalkan. 3 ini juga punya cabang ya, yaitu sebanyak 5. Kenapa? Karena sudah dipakai 1, sudah dipakai angka 3. Angka 1 sama 3-nya sudah dipakai. Berarti tinggal angka 2, 4 ya, 0 dulu. 0, 2, 4, 5 dan 6 ya. Karena 1 sama 3 sudah kepakai, berarti sisanya adalah 5 angka. Sehingga nanti kan kita kalikan dengan 5. Kemudian misalkan ini 4 ya, 1, 3, 4. Ini ada berapa cabang lagi? Berarti berkurang 1 tinggal 4. Karena sudah kepakai angka 1, 3, 4. Berarti tinggal 0. Kemudian berapa? 2, 5, dan 6. Dan seterusnya. Pada akhirnya juga akan menjadi rumus seperti ini teman-teman. 6 kali 6 kali 5 kali 4. Yang hasilnya adalah 720. Nah ini kalau dia membuat dengan diagram gini ya, cabang-cabang gini, tapi nggak efektif. Kita lebih gampang pakai aturan berkalian seperti ini ya. Kemudian ke soal nomor 2.
suatu keping uang logam dilempar 2 kali teman-teman. Ada berapa banyak kemungkinan hasil percobaan tersebut? Oke ya, kalau satu uang logam itu kemungkinannya kan 2, kalau nggak angka ya gambar. Nah, sekarang kalau dilempar 2 kali, berarti kemungkinannya ya, lemparan pertama bisa angka, lemparan kedua bisa angka. Ya, kemudian lemparan pertama bisa angka, lemparan kedua bisa gambar, berarti angka gambar. Kemudian yang ketiga kemungkinannya bisa gambar dulu baru angka. Yang keempat bisa gambar, ya semuanya gambar juga bisa. Nah ini ada berapa teman-teman? Ada 4 cara. Nah jawaban untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 teman-teman. Oke. Nah di sini sebenarnya saya masih punya soal ya, soal nomor 1, 2, dan 3. Oke, kita bahas sekalian. Yang pertama, banyaknya cara menyusun 6 buku yang berbeda judul. Nah, ada 6 buku, misalkan matematika, fisika, kimia, dan seterusnya ya. Pokoknya ada 6 buku, judulnya beda. Maka berapa banyak cara menyusun? Nah, kita buat kotak teman-teman. Ibarat kotak ini adalah rak bukunya. Karena ada 6 buku, ya ada 6 kotak yang kita buat seperti ini. Kotak pertama atau rak pertama bisa diisi dengan angka 6. Kenapa? Karena ada 6 buku. Kemudian kotak kedua atau rak kedua ini kemungkinannya kita bisa isi dengan 5 karena sudah keisi 1 kan di kotak pertama. Berarti tinggal 5. Kemudian tinggal 4. Pokoknya berkurang 1 terus. Berkurang menjadi 3, berkurang menjadi 2 dan 1. Ini tinggal kita kali-kalikan ya, teman-teman. 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1. Nah, ini jawabannya adalah 6 kali 5 adalah 20. Ya, kemudian 6 kali 5 30 maksudnya ya. 6 kali 5 kali 4, 30 kali 4 120, kali 3 adalah 360 dan kali 2 adalah 720. Oke, ini hasilnya 720. Soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa yang akan dibentuk pengurus kelas yang terdiri dari 1 orang ketua kelas, 1 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara. Jika setiap orang mempunyai hak untuk dipilih, berapa banyak cara pembentukan pengurus kelas? Oke, karena ini ada 20 siswa, sementara pengurusnya terdiri dari 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, sehingga kita buat 3 kotak. Ya, kotaknya ada 3 seperti ini. Kotak pertama untuk posisi ketua, teman-teman. Nah, ini berarti bisa diisi angka 20 karena ada 20 siswa. Kemudian setelah salah satu mengisi kotak sebagai ketua, berarti kan berkurang 1 ya. Berarti menjadi 19. Nah, untuk sekretarisnya ada 19 pilihan. Kemudian untuk yang bendaharanya ya berarti juga berkurang 1 lagi. Dari 19 menjadi 18. Ya, sudah. Tinggal kita kalikan 20 kali 19 kali 18, teman-teman. Ya, ini ketemunya adalah 20 kali 19 kali 18 adalah 6.840 cara. Nah, ada banyak ya teman-teman karena ada 20 siswa. Oke, seperti ini caranya. Semoga teman-teman bisa ya. Ini berarti aplikasi dari aturan perkalian. Nah, soal nomor 3 teman-teman. Banyak bilangan yang bernilai ribuan yang lebih dari 3000 yang terdiri dari angka-angka berbeda ya. Intinya ini angka berbeda maksudnya itu tidak boleh berulang ya teman-teman. Dan dibentuk dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9. Oke, karena kita butuhnya lebih dari 3000 ya. Karena lebih dari 3000 dan dia ribuan ya teman-teman. Berarti kalau ribuan kita sediakan 4 kotak ya, sama seperti yang tadi. Karena ini ribuan berarti kan 4 kotak. Kalau 5 kotak kan nanti ratusan ribu ya. Oke, kita sediakan 4 kotak seperti ini. Kotak pertama untuk angka ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, karena di sini syaratnya lebih dari 3000, berarti kan kotak pertama ini bisa diisi cuma angka 3. Ya, 3 boleh, 5 juga boleh. 6 juga boleh, 9 juga boleh, teman-teman ya. Jadi yang membuat nanti lebih dari 3000 kan minimal depannya 3. Sehingga di sini banyaknya ada 4, kita isi 4. Nah, kemudian karena nggak boleh berulang ya, angka yang disediakan, kalau berikutnya kan bebas, mau 0, 1, 2 kan bebas kan, pasti lebih dari 3000 karena angka depannya sudah 3.
Nah, di sini angka yang disediakan sebanyak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka yang disediakan, sementara sudah dipakai 1 ya, sehingga berkurang menjadi 6 ya. Dari 7 dikurangi 1 hasilnya 6. Kemudian kotak puluhan berarti dari 6 dikurangi 1 jadi 5 ya. Kotak satuannya berarti 5 dikurangi 1 jadi 4. Nah, maka banyaknya cara adalah 4 kali 6 kali 5 kali 4 teman-teman ya. 4 kali 6 24, kemudian dikali dengan 5 dikali dengan 4, hasilnya adalah 480 cara. Oke, demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.